Yang pertama, nanti Ibu ada sebuah simulasi gitu ya, virtual tentang dua buah muatan. Nanti menggunakan math simulation. Kemudian yang kedua ini yang akan kita pelajari hari ini tentang pengertian dan juga sifat-sifatnya dari garis pada medan listrik. Jadi nanti kita kenalan sama alat medannya, nanti kita kenalan juga punya sifat seperti apa aja dia gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu saja nggak perlu IPA tanpa hitung-hitungan, kita nanti akan menghitung dari kuatnya medan listrik. Gitu ya. Oke, nanti seperti biasa di endingnya kita ada diskusi berkelompok gitu ya. Nanti di rolling sudah ganti kelompoknya gitu ya. Alhamdulillah. Si paling senang siapa ini? Oke, sebelum masuk ke apa itu medan listrik, tadi kan udah ya ini. Medan listrik itu adalah daerah atau ruang di sekitar benda bermuatan listrik. Yuk coba kita flashback lagi ke percobaannya kalian yang kemarin. Ya, kita ambil contoh tentang yang penggaris sama kertas. Oke, ketika kalian udah ngosongin penggaris sama kertas, antara penggaris kemudian baru nempel ke kertas, ya itu kan ada space ya, ada jaraknya kan. Nah, di jarak itu yang disebut sebagai medan listrik. Selama apa? Selama dia bisa narik. Jadi kalau misalkan udah digosok nih si penggarisnya, kemudian disambungin sama kertas, kemudian misal jarak 3 cm itu masih
positif. Tetap arahnya mau masuk? Gitu ya. Ada gambaran terkait garis-garisnya? Dia ada positif sama yang negatif. Tetap balik lagi ke konsep awal, ketika positif sama negatif pasti dia akan saling tarik. Oke, yuk kita masuk ke materi berikutnya. Kalian pernah nggak sih kalau misalkan lagi duduk kemudian sikutnya atau apanya itu kayak kesetrum gitu? Pernah? Tahu nggak kenapa? Atau mungkin lagi duduk sebelahnya sama teman kalian kemudian kulitnya senggolan kayak ada serut gitu. Pernah nggak? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Hal tersebut itu termasuk ke dalam salah satu gejala dari listrik statis, terutama di bagian medan listrik. Nah, ketika manusia kan semua benda di sini kan kemarin bilang ada muatannya ya, kan ada yang muatannya positif, kemudian negatif. Manusia juga punya muatan. Kita ini muatannya netral. Misalkan ketemu sama orang yang lokasi mungkin di situ dia sedang kelebihan elektron, otomatis antara kita sama orang tersebut ada interaksi. Interaksi yang terjadi itu tadi menyebabkan kulitnya kita agak kayak kesetrum. Jadi sekarang kalau misalkan kalian kesetrum lagi gitu, kalian bisa jawab itu kayak kesetrum ya. Oh ini mah namanya gejala listrik statis. Jadi kalian jawabannya lebih keren gitu ya. Next. Kita masuk ke ya intinya tentang apa? Sifat-sifat dari garis medan listrik. Pernahkah kalian menjumpai gambar-gambar seperti ini sebelumnya? Belum? Yang ini. Berarti dia makanya akan gambar yang pertama. Yang kedua? Kemudian yang ketiga? Positif dan negatif. Yang ketiga garisnya nyambung. Kemudian yang terakhir gambarnya apa? Gambarnya garisnya bisa ya. Kita akan bahas satu persatu sifat-sifatnya. Oke. Yang pertama di sini arah garisnya pada ini ya. Tadi kan ada panah-panah yang disimbolkan sama panah tadi, garis-garisnya keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Seperti ini. Jadi dari muatan positif itu keluar, dari negatif itu masuk. Benar-benar. Kemudian kalau di sini ada dua buah muatan, berarti dari positif keluar menuju ke negatif masuk. Bisa dipahami? Next. Sifat itu yang pertama. Dan sifat yang kedua, ini ada garis-garisnya itu nggak boleh saling berpotongan. Jadi garisnya itu punya jalurnya masing-masing. Jadi kalau yang ini, misalkan ini kan ada positif sama positif, otomatis dia sejenis ya, tolak menolak. Kalau mau tolak menolak, garisnya itu ya harus nggak boleh nempel sama sekali. Ini juga yang negatif sama negatif, tolak menolak garisnya nggak nempel. Kalau misalkan seperti yang gambar di sana, itu kan garisnya saling potong ya, itu berarti salah. Itu sifat yang kedua, apa? Garisnya tidak boleh saling berpotong.
yang F per I sama satunya lagi yang kaki per M. Kira-kira ini pakai rumus yang mana? Rumus 1 atau rumus 2? Rumus 2, kenapa? Iya, ada MD ya. Ya, yang betul sepakat? 1 atau 2? Rumus yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya. Nanti makanya B sama dengan H I per F kuadrat. Yuk kita masukkan lagi ke persamaannya. Kalian berapa? 9 angkat 9 dikali sama Q nya berapa? Bagi sama Q yang punya F nya berapa? Di sini 3 suaranya masuk kalah sama yang jangan lupa kalau dia dibuat ya. Oke, jadinya berapa? 9 kali 9 kali 10 kali 10 kali 8 jadi ya. Ini dikuadratkan jadinya berapa? 9. Yang lainnya sepakat 9 kali 10 ini jadinya berapa? Minus. Ada yang bisa dicoret? 9. Yuk, balik lagi kayak yang kemarin. Ini kan di bawah dia sendirian ya, minus 4. Bisa kita naikkan? Bisa. Mau sama yang depan atau belakang? Ya, yang belakang. Karena dia minus, saat dia naik dia jadi plus ya. Jadinya berapa? Negatif. Jadi sisanya tinggal 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 pangkat minus 4. Tinggal sisanya ini 10 kita kasih punya pangkat, kita eksekusi 10 pangkat 9 jadi angkanya aja ya 9 dikurangi 4 berapa? Sehingga hasilnya jadinya 10 kali 5 ya, 5 posisi. Satuannya apa tadi kalau E? N itu apa? N itu apa? Tolong ya, N itu apa? Di sini bisa dipahami? Bisa? Silahkan kalau mau di 3 menit, tapi sambil dipahami, jangan cuma disalin. Habis ini nanti ini yang buat kalian. Oke ya, silakan yang ini sudah bisa kalian situ. Kemudian nanti oh iya,
Iya,
Kalau yang sudah selesai, silakan boleh buat kesimpulan. Itu ada 7 soal di tengah silang, kemudian ada 4 soal di uraian. Itu tentang kesimpulan soalnya. Kalau misalkan saudara bisa dicoba kelompok apa? Kelompok apa?
Kita sini videonya. Oke? Yang itu kalau udah selesai boleh buka, tapi yang besok pagi kan besok di jam 3.45 ya. Itu kita langsung cek dulu caranya ya. Itu ya. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Ini nanti kalau ada pertanyaan. Ini karena sudah mau selesai waktunya ya. Oke. Silakan satu orang yang mau memberikan refleksi. Tahu refleksi nggak? Kayak gambaran pembelajaran hari ini. Yang mau kasih kata-kata tentang pembelajaran hari ini. Ayo. Ya, silakan siapa? Dari psikolog.